Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Indah Mariani SPD. Dan ini adalah saya bertemu dengan Bu Indah di sini kedua kalinya karena memang ini adalah pendampingan individu kedua. Dan tema kali ini sebenarnya perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, untuk fokus pendampingan di sini kita akan diskusi refleksi tentang ini ya, diri Bu Indah dan juga tentang lingkungan di sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri terkait dengan pembelajaran 1.1, modul 1.2 sampai 1.4 yang sekarang, 1.3 juga. Kemudian nanti kita juga diskusi rencana Bu Indah merintis komunitas di sini. Dan nanti Bu Indah juga ada mengkomunikasikan visi Bu Indah dan visi sekolah. Nah, ini apa kabarnya nih Bu Indah? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Sehat selalu, amin ya. Dan ini untuk selama sebulan nih, sebulan sekarang ini apa yang Bu Indah rasakan dan perkembangan menjadi seorang CGP angkatan 10 itu gimana? Alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali perubahannya karena banyak sekali ilmu yang saya dapat ya di pendidikan guru penggerak ya, sehingga saya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu dari segi dalam pembelajaran, dalam berkolaborasi ya. Saya banyak sekali ingin dikolaborasikan berbagi praktis ilmu yang saya dapat ini kepada guru-guru ya, terutama di modul 1.1 itu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian visi peran guru penggerak dan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak, dan sekarang tentang budaya positif. Itu sangat penting sekali untuk dapat mewujudkan visi sekolah ya. Jadi luar biasa ya, ternyata selama sebulan ini Bu Indah ada perubahan yang signifikan terkait dengan modul 1 ini ya. Dimulai dari modul 1.1 tentang pemikiran KHD sampai budaya positif sekarang budaya positif. Wah, apresiasi buat kemajuannya. Nah, ini terkait dengan dukungan. Dukungan dari kepala sekolah, dari rekan kerja. Ini bentuk mereka mendukung Ibu Indah gimana? Mereka saling memotivasi dan saling bekerja sama, terutama sekarang dalam pendampingan mereka, membantu dalam menyiapkan, membantu dalam tugas, ikut kerjasama untuk menyelesaikan tugasnya seperti berkolaborasi, berdiskusi mengenai visi sekolah, berdiskusi membuatkan metode dalam kanvas bagja. Mereka ikut berbaur supaya ini juga bukan untuk saya juga, mungkin mereka berpikirnya ini juga untuk sekolah dan untuk mereka juga. Apa yang saya dapatkan mereka juga akan dapatkan dari ilmu yang saya dapat, saya sampaikan ke mereka sangat senang. Jadi saling mendukung, saling kerjasama. Karena Bu Indah tidak pelit ya, artinya berbagi dengan rekan-rekan apa yang didapatkan di CGP itu ya. Ya, karena saya merasa gini, ngapain pelit gitu, pelit ilmu. Kan mewujudkan suatu visi itu butuh kerjasama mereka gitu, nggak bisa saya sendiri gitu, karena mereka juga harus mengerti. Nah, itu bukti dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan juga rekan guru. Nah, ini tantangannya apa nih yang dikatakan tantangan terbesar lah untuk Ibu menghadapi CGP 10 ini? Tantangan di lingkungan sekolah ini bagaimana? Tantangannya itu saya itu harus benar-benar sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pendidikan guru penggerak. Saya itu harus benar-benar melaksanakan, karena saya sudah diberi kepercayaan oleh rekan guru, sekolah kalian, semua murid-murid berharap saya itu bisa membawa sekolah jadi Manglang menjadi lebih baik lagi, dapat mewujudkan visinya. Dan saya juga tantangannya itu harus dapat ilmu yang saya dapatkan di PGP harus dapat dikomunikasikan, dibagikan kepada rekan guru ya. Tantangannya ya saya harus benar-benar belajar menguasai materi, dan
semangat mengerjakan tugas-tugas yang ada di guru penggerak gitu ya. Nah, oh jadi begitu ya tantangannya. Nah sekarang untuk menjawab tantangan itu, apa yang Bu Indah lakukan sehingga tantangan itu tersolusikan? Ya, harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengikuti pendidikan guru penggerak, harus benar-benar memahami materi itu, karena saya untuk dikolaborasikan lagi kepada rekan kerja, jadi jangan sampai saya salah paham gitu ya dalam menyampaikan materi itu. Saya juga harus semangat ya, karena kalau tidak semangat pekerjaan akan terasa berat ya untuk menjalankan pendidikan guru penggerak. Jadi semangat itu adalah kata kunci ya, untuk kuncinya. Jadi rencana ke depan supaya PGP-nya maksimal gimana? Saya akan berusaha semangat tepat waktu ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Ya, alhamdulillah yang sampai modul 1.4 mudah-mudahan kedepannya juga saya selalu mengupload lebih dari kurang dari ya di awal. Jadi saya berusaha mengerjakan selagi saya ada waktu, punya kesehatan, saya kerjakan aja gitu. Jangan nunggu jadwalnya saja, karena kan sudah bisa dibuka gitu ya. Jadi dikerjakan sebelum waktunya. Nah sekarang kan lagi mempelajari modul 1.4 nih ya. Nah kita refleksi dulu dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Kita refleksi perubahan setelah mempelajari itu. Tapi Bu Indah tahu lah pokoknya yang namanya modul 1.1 itu Bu Indah belajar apa, terutama apa yang sudah dipelajari dan pembelajaran apa yang diperoleh. Ya dari modul 1.1 ya dari 1.1 itu sangat senang sekali ya saya mempelajari modul 1.1 karena banyak terketuk hati saya gitu ya, karena selama ini saya pembelajaran ternyata saya kurang gitu ya, kurang maksimal, karena menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu lebih ke karakter gitu ya, harus mengikuti kodrat pada anak dan juga harus diseimbangi dengan kodrat zaman juga gitu ya, supaya tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, selain itu juga pendidikan itu harus berpusat kepada murid gitu ya. Guru sebagai pembimbing, fasilitator dan mengarahkan murid ke arah yang lebih baik gitu ya. Dari modul 1.1 ya. 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak ya. Dari nilai peran guru penggerak itu kalau sejauh ini ya alhamdulillah sudah 80% saya melaksanakan itu, tapi belum 100% sudah tahu itu nilai peran guru penggerak. Saya berusaha melakukan nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari, seperti harus berpusat pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, kemudian berbagi praktisi, menjadi coach ya. Alhamdulillah sekarang saya berusaha untuk menjadi guru sesuai dengan nilai dan guru penggerak itu. Itu 1.2. Iya. Kemudian visi guru penggerak. Nah, ternyata yang saya pelajari mengenai modul 1.1 itu masih berhubungan, nggak bakalan bisa ada visi terwujud kalau seorang guru tidak memiliki nilai peran guru penggerak dan pembelajaran tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi benar-benar nih pemikiran Ki Hajar Dewantara harus benar-benar dipahami, diimplementasikan, dan nilai peran guru penggeraknya juga harus diikuti gitu ya, harus berperan seperti itu gitu. Maka visi sekolah akan terwujud. Saya itu dia yang saya dapatkan ilmu di dalam visi guru penggerak, yaitu untuk mewujudkan visi penggerak kita harus membuat prakarsa perubahan ya. Buat prakarsa perubahannya dengan menggunakan metode Bagja, itu baru pertama kali setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak mengerti, oh gini gitu ya, bisa gitu
menanamkan rencana di dalam Kakak baca gitu. Luar biasa ya, Ya. udah terkuasai nih. Disiplin positif ya. Ya. Nah, itu kan lagi belajar ya, Ya. masih dipelajari ya. Ya. Karena belum aksi nyata juga ya. Iya. Nah, itu dari tiga modul ya. Ya. 1.1, 1.2, 1.3. Apakah memang sudah diimplementasikan di kelasnya? Terus contohnya apa nih kalau sudah? Dari modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Pasti pas aksi nyata yang 1.3 pasti sudah mencakup ya. Saya membuat visi, saya membuat prakarsa perubahan, kemudian saya mengimplementasikan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, dan saya berperan sebagai guru yang punya nilai reflektif, kemudian kolaboratif dengan siswa, dengan murid ya. Saya dipraktekkan di modul 1.3 karena menyeluruh ya, pasti semua modul itu berhubungan. Yaitu saya membuat visi, di mana saya membuat visinya itu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpusat pada murid. Prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan nilai keaktifan anak dengan menggunakan metode praktik. Ya, pada saat itu saya berkolaborasi dengan kepala sekolah ingin melakukan kegiatan pembelajaran di luar, karena saya ingin praktik menggunakan air. Gak mungkin kalau di kelas takut basah gitu ya, jadi di luar ya, dengan izin kepala sekolah memperbolehkan. Dan seakan-akan bermain. Iya, bermain air, diobok-obok. Padahal saya tuangkan ke dalam takaran itu ada berapa coba, ada 13 Bu, ada 20. Padahal itu lagi belajar, dia merasain bermain dan waktu itu terasa cepat kalau kayak gitu, nggak bosen. Berarti include atau sesuai dengan modul 1.1 sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, berpihak pada murid. Nah, itu perubahan pada diri siswanya itu terlihat tidak? Apa perubahan yang mereka rasakan? Pasti terlihat ya. Di situ saya menanamkan nilai kerjasama siswa. Itu ambil airnya digotong ya, Ibu pakai ember gitu. Nah, coba obok-obok airnya ya, itu pada ketawa. Pasti senang, berarti kalau ketawa berarti senang. Coba takar, menyenangkan. Gitu 1, 2, 3. Kadang yang menghitungnya pakai bahasa Sunda, 1, 2, 3 ya. Itu merupakan nilai budaya juga ya. Jadi respon siswa itu sendiri gimana? Sangat menyenangkan, sangat antusias, bahkan ingin sekali nanti praktek lagi ya. Itu membutuhkan saya kemampuan dalam mendesain pembelajaran. Anak-anak sudah menawar, mau praktek lagi, wah ini saya harus buat desain lagi. Kecanduan praktek berarti kan? Ya, karena kalau menulis masih itu jenuh, mungkinnya sudah kelas 4, dari kelas 1 sampai kelas 3 keduanya itu di kelas, ingin kadang di luar atau praktek lain gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Winda sendiri ya setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 itu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sangat senang sekali, bersyukur ya Ibu ya, karena tidak semua orang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di sini. Di pendidikan guru penggerak saya bisa mempelajari semua itu gitu ya, yang sangat penting harus dimiliki oleh seorang guru gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran atau memajukan sekolah. Jadi saya bisa memahami tentang murid, bagaimana cara bersosialisasi juga dengan lingkungan sekolah, dan saya sangat senang sekali dan bahagia Ibu bersyukur ya. Nah, dari rasa bahagia, rasa bersyukur itu ada nggak yang harus diperbaiki? Terus apa yang sudah baik? Ya, saya harus lebih giat lagi belajar, dan jangan hanya nanti kan kalau guru penggerak kan pasti ada selesainya gitu. Harus terus lagi mengikuti kegiatan-kegiatan lain kan banyak ya, bisa
kita melakukan belajar itu di mana saja, bersama siapa saja, yang penting itu bermanfaat, itu saja ya. Saya harus lebih semangat lagi gitu dalam menggali, mencari informasi dan ilmu wawasan saya biar tetap berkembang, upgrade gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki, Iya. merencanakan kembali keilmuan-keilmuan Iya, gitu ya, iya. menggali lagi. Jangan diam saja udah Betul, penggerak, betul. enggak gitu, di belajar tuh terus sepanjang hayat gitu ya. Begitu modul selesai udah enggak juga ya. Iya. Iya. Baik Bu, kita ke rencana merintis komunitasnya. Iya. Apakah Ibu punya pengalaman atau kemampuan mengelola komunitas praktisi nggak sebelumnya? Sebelum ikutan grup penggerak juga saya sudah punya pengalaman, sudah melaksanakan kegiatan berbagi praktisi ya di sekolah SD Jatinunggal ini ya, mengenai pembelajaran kinerja atau tentang kurikulum yang baru, itu berbagi praktisi baik di sekolah. Dengan saya juga aktif di komunitas penggerak PMM juga, supaya ya sah gitu ya untuk mendirikan komunitas belajar, dan banyak sekali manfaatnya daftar di situ juga ya, bisa mengeluarkan sertifikat, dari sertifikatnya juga bisa diupload ya di kinerja PMM, jadi saling menguntungkan juga ya. Alhamdulillah sudah saya lakukan, yaitu berkolaborasi dan berbagi praktisi dengan rekan-rekan di sini. Nah, apa tantangannya untuk merintis komunitas praktisi terutama di SD Jatinunggal 2 ini, Bu? Harus tantangannya itu saya harus benar-benar mengerti dulu apa yang saya lakukan, itu harus paham dulu gitu ya. Jangan kita buat ini padahal kita tidak punya pemahaman apa ilmu. Saya harus mencari ilmu, informasi, harus kepada rekan-rekan guru yang di luar sekolah, bertanya yang sudah punya pengalaman. Dari situ baru saya juga bagaimana cara kayak gini, kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain ya, berbagi juga ya, supaya saya percaya diri saja benar gitu ya, apa yang dilakukan saya di sini itu sesuai dengan aturan dan arahan juga gitu ya. Dan kayak gitu. Jadi tantangannya cenderung ke mencari ya, informasi ya, gitu harus ya. aktif juga Iya. Jadi tidak sampai ketinggalan zaman gitu ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari tantangan seperti itu, apa saja yang menariknya buat diri Bu Winda? Terus ternyata dari hal itu Bu Winda punya pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran, oh ternyata di komunitas praktisi itu yang menarik ini. Ya. Ini yang harus jadi pembelajaran buat Bu Winda, ada nggak seperti itu? Ada banyak sekali Bu ya. Bukan berarti di sini saya menjadi ketua komunitas praktisi itu yang memberikan informasi. Soalnya rekan-rekan yang lain juga pasti itu lebih banyak informasinya dan saling berbagi. Oh iya, beliau mempunyai informasi tentang ini, itu kan bisa diambil ilmunya oleh saya gitu. Kan di ruang kolaborasi komunitas belajar itu berbagi praktisi itu, siapa yang punya ilmu, siapa yang punya pengalaman, itu berbagi gitu ya. Tentu saja saya juga pasti akan menerima, kalau jadi seorang guru harus dapat menerima masukan dari orang juga ya, saran, kritik, masukan gitu ya. Nah itu di SD Jatinunggal 2 itu sendiri Ibu sudah membuat komunitas praktisi ya. Nah itu strateginya bagaimana Pak? Strategi supaya komunitas itu berjalan. Iya itu. Itu harus kerjasama, kompak. Sebelum membuat komunitas itu, sebelumnya kan membuat visi dulu, buat apa ini komunitas belajar kan? Ya, visinya buat apa nih ya? Nah, itu didiskusikan dulu ya, nanti kalau ada kegiatan ini harus kompak, harus kerjasama, karena ini bukan untuk kepentingan satu orang atau individu, ini adalah kepentingan semua yang ada di sekolah ini. Tentunya itu harus ada dukungan dari kepala sekolah ya. Satu dukungan, dua kepentingan bersama gitu ya. Jadi itu yang digarisbawahi oleh Ibu ya. Nah ini terkait dengan rencana nih untuk komunitas praktisi di sini di SD Jatinunggal, rencana kedepannya bagaimana untuk pengembangannya? Ya. Untuk kedepannya ingin lebih konsisten, terus ingin terjadwal, tersusun gitu ya.
inginnya itu saya itu ingin dibagi-bagi, misalkan jadwal sekarang bagian bapak ini, misalkan jadwal selanjutnya bagian ibu ini, jadi tersusun terjadwal program gitu. Ada semacam jadwal paket gitu ya? Iya, kayak gitu supaya nggak satu orang aja yang presentasinya itu yang jadi narasumber, tidak Bu Indah lagi, Bu Indah lagi. Jadi memang betul-betul Bu Indah memberikan kesempatan juga ya. Iya, harus mengembangkan diri dan juga orang lain gitu. Nah, ini kita cut dulu untuk mengkomunikasikan visi dengan rekan kerja 5 orang, atau kepala sekolah 1 orang dan juga siswa 5. Iya, kita cut dulu ya sebentar. Suara masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Tunggalia, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang terhormat yang tercinta Ananda di kelas berapa? Kelas 4 yang sudah hadir di acara intinya refleksi visi misi sekolah. Nah, hari ini Bapak Ibu dan juga Ananda kelas 4 kita akan menyimak diskusi. Jadi yang namanya visi misi alhamdulillah di sini udah ada guru penggerak, calon guru penggerak seperti India yang alhamdulillah sudah lolos di angkatan ke-10. Sekarang ini beliau sedang belajar dalam pendidikan guru penggerak tentang membuat visi sekolah dan sudah selesai membuat visi sekolah. Nah, ini mohon maaf bukan berarti langsung diganti visi yang ada ya, bukan. Kami hanya sekedar ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu guru di sini yang ternyata sangat mendukung gitu ya keberadaan Ibu Linda sebagai guru penggerak. Dan visi yang sudah dibuat oleh Ibu Linda ini memang sudah selaras dengan kurikulum merdeka yang baru saat ini. Dan nanti walaupun ini adalah suatu pembelajaran buat Bu Linda di PGT, di pendidikan guru penggerak, mohon nanti berkenan ya untuk aktif berdiskusi membahas tentang visi sekolah, keselarasannya dengan kondisi dan program zaman sekarang. Untuk itu, untuk mempermudah keadaan acara kali ini, kita akan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, saya hanya membantu di sini. Perkenalkan, nama saya Yulia Boyana. Saya adalah pengajar praktik yang kebetulan membersamai mendampingi Ibu Linda selama luring di acara pendidikan guru penggerak. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Mungkin ada sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah kita tercinta. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan tentang adanya kegiatan pendampingan yang pada hari ini. Bapak Ibu guru SDN Jatimula yang saya hormati, anak-anakku dari kelas 4 yang Bapak cintai dan berkata, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan untuk diskusi tentang visi dan prakarsa. Ada perubahan. Kebetulan Ibu Linda ini sebagai guru penggerak proses nanti kalau misalkan lolos menjadi guru penggerak
juga guru penggerak mungkin bisa menggerakkan, minimal memotivasi rekan sejawat di sekolah masing-masing. Adapun misalkan yang nantinya lebih tinggi itu mungkin satu gugus, satu kecamatan. Alhamdulillah. Kemudian hal yang lain berkaitan dengan acara hari ini, Bapak menitip kepada rekan-rekan guru yang hadir untuk nanti proaktif dalam berdiskusi, termasuk mungkin anak-anak, menyukseskan, mendukung proses tahapan Ibu Winda dalam mencapai nanti guru penggerak. Secara khusus pribadi saya sebagai kepala sekolah ini sangat membangga sekali. Kami bahasa Sunda Maluis di SDN Jatinunggal 2 ada seorang guru yang kemarin alhamdulillah sudah lolos untuk guru penggerak. Namun ada beberapa tahapan, kalau tidak salah 7 bulan Ibu ya, 7-8 bulan itu proses yang lumayan panjang. Diperlukan ketekunan, ketelitian, kemudian mencari inovasi dan lain sebagainya, sehingga Ibu Winda nantinya kalau sudah mendapat kriteria untuk bergerak menjadi guru yang mungkin bisa disesuaikan dengan era yang sekarang, kurikulum yang sekarang, metode-metode terbaru, pendekatan-pendekatan terbaru, sehingga berharap ini kepada rekan-rekan yang lainnya yang maaf belum ya, nah, mungkin termotivasi, tergugah untuk menjalani tantangan sebetulnya Pak ya. Kemudian ya, Bu Ira, alhamdulillah Pak Nur, Bu Fitri, ini tantangan supaya apa? Supaya kita itu lebih meningkat. Mungkin itu saja supaya waktunya tidak terlalu lama, sambutan ala kadarnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Dan ini kehadiran Bu Winda memang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang membuat maju di SD Negeri Jatinunggal 2. Tepuk tangan untuk Bu Winda dan baik, selanjutnya kita tanpa basa-basi kita akan mendengarkan, menyimak puisi dulu ya dari Ibu Winda, dan dilanjutkan dengan pemaparan visi-misi sekolah ini dan visi-misi yang sudah dibuat Bu Winda. Kepada Bu Winda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca puisi akan dibacakan sama Bapak Kedan. Bersedia? Ya, silakan waktu dan tempat. Kami persilakan membaca puisi karya Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai India, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai India itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, gunung.
Kelebek, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dan dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkul Palagan, bukan lagi Pangkul Palagan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Presio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung bertutur menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung bertutur, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dan dari saya Terima kasih ya. Menurut Bapak puisi ini bagaimana perasaan Bapak ketika membaca puisi ini? merasa terharu, Ya. terpesona dengan keadaan isi dari puisi tersebut, karena di sana mengilhami atau menghikmati hikmah dari puisi tersebut kan. Berarti yang diceritakan dalam puisi ini mengacu kepada nama saja, yaitu Indonesia yang akan maju ke depan. Itu menurut saya. Ya. Terima kasih Bapak ya atas sudah membacakan puisinya. Puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangat, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Di sini saya akan berdiskusi ya, mengajak Bapak Ibu SDN Jatinunggal 2 untuk berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bu Eko Sri Wijayanti MPD, dan pengajar praktik Ibu Yulianti Mulyana MPD. Ya. Sebelum ke visi, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengetahui dulu ya, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara dan membahas tentang profil pelajar Pancasila, karena visi yang kita buat harus mengarah ke filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, murid guru harus berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas.
dan menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Maka dari itu, warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru dan murid harus bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah dengan cara menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu identik dengan pendidikan karakter. Ya, menanamkan karakter pada murid harus dilakukan dengan cara memberi contoh, membimbing, dan memotivasi. Dengan demikian murid akan mudah memahami dengan cara yang mereka lihat dan rasakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter harus seimbang supaya tercapai kesempurnaan budi pekerti pada diri murid. Ya. Selanjutnya pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menuntun. Ya. Pendidikan harus berpusat pada murid. Guru bertugas sebagai pembimbing yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Guru harus dapat mengarahkan murid untuk mengembangkan minat dan bakat murid serta memberi dukungan dan dorongan supaya murid termotivasi lebih percaya diri dan semangat dalam mewujudkan harapan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan harus berdasarkan kodrat alam, yaitu sesuai dengan karakter, minat dan bakat murid. Pendidikan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki murid dan sesuai dengan lingkungan alam serta budaya murid. Tujuannya supaya murid dapat mengembangkan sesuai potensi yang ada pada dirinya atau lingkungannya. Pendidikan harus berdasarkan kodrat zaman, yaitu dalam memberikan pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini supaya pendidikan lebih maju dan dapat bersaing secara global. Itu menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti visi kita juga harus mengarah kepada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini yang sangat familiar ya. Ing ngarso sumtulodo ing madya mamun karso tuturi handayani ya. Guru harus mampu memberikan contoh baik di depan murid, karena dengan memberikan contoh baik dalam berperilaku merupakan pembelajaran yang bermakna untuk murid, yang akan selalu diingat murid sampai dewasa. Selain itu, guru harus dapat menuntun muridnya dengan cara memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan supaya murid dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan minat dan budaya sehingga terwujud nilai-nilai budi pekerti pada diri murid. Jadi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu identik kepada pendidikan karakter. Bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter itu? Yaitu dengan salah satunya yaitu kita harus memberikan contoh kepada murid supaya murid dapat melihat, karena pembelajaran yang dengan cara mencontoh itu akan bermakna, akan diingat oleh murid sepanjang hayatnya. Kemudian untuk mewujudkan visi ya, itu seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Maksud penggerak ini bukan berarti guru yang ikut guru penggerak, tapi semua guru harus memiliki nilai-nilai
kemudian mandiri, yang keempat kolaboratif dan inovatif. Ya, tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain nilai juga harus memiliki peran guru yang baik. Salah satu peran guru ya yang dikategorikan sebagai guru yang penggerak gitu ya, yang menggerakkan itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya rasa di sini ibu bapak guru juga sudah memenuhi peran ini ya, karena kita juga sudah sering ya melakukan kolaborasi seperti ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua guru semuanya yang ada di SD Jatimangel 2 bisa menjadi coach ya, mempunyai kemampuan menggerakkan komunitas praktisi untuk berbagi praktik baik ya kepada rekan-rekan guru yang lain. Menurut saya, peran seorang pendidik harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu memberikan contoh teladan baik kepada muridnya supaya murid memiliki karakter baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik harus dapat menuntun muridnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itu adalah kesimpulan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya ya. Supaya pendidik dapat memberikan pendidikan yang menuntun muridnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidik harus dapat memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Anak-anakku ya kelas 4 pasti sudah tahu ya, menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila ya. Dulu ibu pernah berkolaborasi bersama Bu Fitri, guru agama, menyanyikan profil Pancasila. Sekarang Bu Fitri berdiri, kita sama-sama ini berdiri. Ya, berdiri ya. Berdiri semuanya supaya kelek ya. Sama dengan SBK dulu ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Ini ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya, masih hafal ya. Jangan hafal saja, tapi harus diterapkan ya nilai-nilai yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila tersebut akan terwujud jika seorang guru dapat memiliki visi untuk mewujudkan perubahan kepada murid ya ke arah yang lebih baik. Dari visi tersebut, maka guru akan termotivasi untuk menuntun muridnya sesuai yang diharapkan. Supaya dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Ya. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Nah, ini adalah berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi yang telah saya buat ketika mengerjakan tugas di PGP. Saya membuat visi untuk diri saya sendiri dan murid saya, ya, itu mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpihak pada murid, ya.
kemudian dari hal tersebut saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakasa perubahan. Dan visi itu dibuat prakasa perubahannya, yaitu saya menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak melalui metode praktik, ya. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode baja. Apa itu baja? Baja itu mengandung arti. B-nya itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabat rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, ini adalah tabel yang saya buat supaya visi yang saya buat tadi tercapai dan terwujud. Salah satunya dengan membuat prakasa perubahan. Ibu apakah ingin mendengar ya dari siswa saya, apakah pernah dipraktekkan atau tidak ya visi yang saya buat ini, ya, apakah pernah tidak ya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya dengan metode praktik, ya Pak? Ini dulu dia. Pernah tidak? Pernah. Iya. Apa metode pembelajaran apa yang menurut dia berkesan, senang ketika dalam materi apa? Membuat buket bunga. Bagaimana perasaan? Senang. Ya. Bagaimana yang lain? Sehingga kalian bisa membuat buket ya. Paling praktik atau ibu ceramah? Praktik, karena gak kerasa katanya ya waktunya itu ya. Ini Ratna, silakan. Apa yang paling berkesan mengenai metode praktik yang pernah ibu lakukan, Ratna? Ini yang di sini apa? Mengukur volume air. Ya, dulu saya pernah melakukan mengukur volume air dengan satuan tidak baku di luar. Ya, mereka merasa itu bukan pembelajaran katanya. Yang nggak merasa itu lagi belajar, gitu ya katanya. Ambil airnya diobok-obok, gitu ya, kayak bermain katanya. Ya, alhamdulillah mereka mengerti mengenai pembelajaran mengenai pengukuran air dengan alat satuan tidak baku ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan yang sudah bisa mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi mengenai visi sekolah ya Bapak Ibu. Sebelum berdiskusi, ini contoh visi yang saya buat, contoh visi saya dan prakasa perubahan saya. Ini bagiannya. Nanti Ibu Bapak kita diskusi mengenai visi dan apa kita akan membuat prakasa perubahan apa untuk sekolah ini. Nanti kita akan buat di kanvas baja ini ya. Yang saya buat yaitu mengenai B ya, buat pertanyaan utama ya. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi peluang. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak ya. Tindakan penyelidikannya yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya menumbuhkan keaktifan anak pada saat pembelajaran. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan keaktifan anak di saat pembelajaran. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Di sini A itu menunjukkan pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan. Ya, di sini ada tata caranya ya. Nanti sama saya dikasih tabel kamar bajanya ya. Pertanyaan
saya buat yaitu siapakah rekan sejawat di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak di kelas. Kemudian aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keaktifan anak. Ya, ininya tindakan pendidikannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak. Kedua, mewawancari rekan guru yang memiliki pengalaman baik. Ya, kemudian melakukan survei kepada murid, kemudian meminta pendapat dari kepala sekolah. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, si anak itu sebelum materi ke pembelajaran suka menggunakan diagnostik non kognitif gitu ya. Jadi ketahuan minat bakat siswa itu kemana arahnya ya. Selanjutnya G, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keaktifan anak pada saat pembelajaran? Dua, apa yang akan dilakukan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak telah berjalan dengan baik? Itu tindakan penyelidikan, yaitu membuat desain pembelajaran yang menarik dan berkreatif. Jadi jangan itu saja ya. Jadi yang harus bervariasi gitu. Kemudian konsisten dan mengembangkan kompetensi untuk menggali ide baru dalam mendesain pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melakukan refleksi setelah pembelajaran. Refleksi itu wajib ya, yang wajib dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kekurangan kita dalam pembelajaran untuk diperbaiki ke depannya. J ya. J itu jabaran rencana. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan penyelidikannya yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik, perhatian murid seperti kegiatan praktik sehingga anak dapat ikut berperan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melakukan tanya jawab mengenai materi pembelajaran berdasarkan pengalaman murid dan pengetahuan yang dimiliki murid ya. Selanjutnya A, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan anak? Tindakan penyelidikannya yaitu mengajak kepala sekolah dan salah satu rekan guru lain untuk mengobservasi kelas saya pada setiap minggunya. Jadi tetap kita harus punya penilaian dari rekan guru juga selain kepala sekolah ya. Selanjutnya, diharapkan perubahan prakarsa tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Alasan saya membuat visi tersebut karena saya ingin melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan memiliki kreativitas serta dapat berkolaborasi dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kita akan mulai berdiskusi. Tadi sudah saya contohkan ya mengenai visi saya, kemana visi kita akan mengarahnya, ke filosofi siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian kita harus sesuai dengan dimensi-dimensi profil Pancasila. Apakah visi sekolah SD Jatinunggal 2
sesuai dengan Kemendagri Raja Dewantara atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya akan bagikan ya visi sekolah yang sudah kita buat ya. Kita diskusikan lagi, kita analisis lagi di sini. Apakah sudah mengarah ke filosofi Ki Hajar Dewantara atau dan profil pelajar Pancasila? Bisa dibacakan visi SDN Jatinunggal 2 sama Pak Ujat. Sini Mbak. Di sini biar kelihatan. Itu aja. Ini aja dibacakan dulu aja visinya. Visi SDN Jatinunggal 2. Visi SDN Jatinunggal 02. Terbentuknya peserta didik SDN Jatinunggal 02 yang jujur, agamis, terampil, inovatif atau jati, dan bersikap dinamis, unggul, serta adaptif atau 2. Jadi di sini setiap ini bisa disingkat jati 2 ya. Jadi setiap huruf memiliki arti sendiri ya. J-nya jujur, A-nya agamis, T-nya terampil, I-nya inovatif, dan bersikap 2. D-nya dinamis, unggul, serta adaptif. Ya. Terima kasih. Nah, misi Jatinunggal 2 ya. Selain misi ada misi. Bu Ira bisa dibacakan misinya? Terima kasih. Misi Jatinunggal 2 ya. Saya akan membacakan misi dari SDN Jatinunggal 2. Misi SDN Jatinunggal 2. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi. Adapun misi yang disusun berdasarkan visi di atas antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama itu meningkatkan keyakinan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kreativitas yang terampil dan handal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran demi terwujudnya nuansa pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, menyelenggarakan program pendidikan yang dinamis serta senantiasa berakar pada sistem nilai adat istiadat, agama, dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan iptek. Yang kelima, meningkatkan prestasi di bidang apapun sesuai bakat yang ada di lingkungan SDN Jatinunggal 2. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya di sini ada kalimat rumpang ya. Cita-cita untuk murid. Di sini Bapak akan tuangkan kalimat rumpang ini. Harapan Bapak Ibu
mengenai cita-cita untuk murid Bapak Ibu di Sekolah SD Jatinunggal 2. Tadi sudah saya berikan ya, misalkan diisi nanti saya akan bertanya kepada Bapak atas jawaban yang Bapak Ibu tulis ya. Mungkin ada yang sudah ya tahu ya? Ya diisi. Itu bebas ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu terhadap muridnya. Ya, silakan Pak Ujan. Kita video. Ya, yang semuanya sudah. Ini bacakan saja ya. Satu yang Kita memimpikan murid-murid yang mandiri yang mandiri, dan percaya diri. Kemudian kita percaya kita percaya bahwa murid adalah memiliki banyak potensi. iya, memiliki banyak potensi. Ya, mungkin punya pendapatnya ya. Ya segitu. Ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan yang merupakan hal yang paling penting untuk semua siswanya. iya, disiplin, Kedisiplinan. disiplin ya. 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 Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang tadi oh iya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi dengan semua warga di sekolah. iya. Kemudian ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan dapat membawa atau menumbuhkan karakter anak lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini barangkali Bapak Kepala Sekolah ingin menjawab mengenai kalimat rupa cita-cita untuk murid. Silakan Bapak. Ingin tahu dari pendapat Bapak. Mungkin jawaban dari Pak Ujang itu sudah termasuk mengacu ke visi bahkan misi dari sekolah ya. Tidak munafik, kita memimpikan murid-murid yang mempunyai kepercayaan diri itu sangatlah suatu tantangan yang sangat baik. Apalagi semua siswa itu mempunyai kepercayaan diri. Nah, kenapa siswa tadi dikatakan kepercayaan diri? Artinya dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mulai dari berangkat dari rumah untuk menuju sekolah, di sekolah, berinteraksi dengan teman, guru, dan lain sebagainya, warga sekolah yang lainnya. Kemudian tahapan proses dia mendapatkan pengetahuan dan sebagainya, sampai dia pulang lagi ke rumah, dia bisa bertanggung jawab. Nah, dari kata tadi percaya diri muncul, kalau percaya diri dia segala kompetensi dasar yang sudah dimiliki oleh siswa nanti akan muncul baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah itu yang mungkin diharapkan dari sekolah secara umum. Kemudian kita percaya bahwa murid itu mempunyai karakter atau potensi yang beraneka ragam, sehingga keberaneka ragam itu mempunyai salah satu potensi yang harus kita kembangkan. Di sekolah kita mengutamakan selain kedisiplinan, mungkin ini tambahan ke tutur kata keramah-tamahan ya. Nah, keharmonisan di sini, keharmonisan. Karena anak sekarang itu kalau misalkan kita salah dalam pendekatan memberikan suatu karakter, nantinya siswanya bukannya menurut, tapi akan menolak dengan begitu saja. Jadi ini harus kita camkan keharmonisan. Bapak Ibu guru nanti resepnya umumnya ada waktu luang ngobrol atau berdiskusi, kita juga akan sama. Nah, dari hal-hal yang mungkin kita tidak perhitungkan, anak bisa mencontoh hal-hal seperti itu.
murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa sekolah itu mungkin tadi kata Pak Ujang ini menamakan sekolah itu kalau digambarkan sebagai lahan atau ladang karakter, ladang ilmu pengetahuan, ladang dan sebagainya yang positif, sehingga siswa kita motivasi, kita arahkan supaya siswa tersebut sadar bahwa dia mempunyai tujuan dari rumah ke sekolah itu ingin belajar bersama-sama, ya. Kemudian ini yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini suatu pendidikan itu harus adanya kerjasama supaya situasi di sekolah itu nyaman dan kondusif, kemudian siswa proses pembelajarannya juga menyenangkan, sehingga alhasil nanti akan mengacu ke visi dan misi sekolah, siswanya menjadi lulusan yang tadi kata Pak Ujang jadi buah, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat luar biasa, inspiratif sekali buat kita ya. Baik, selanjutnya kita ke kegiatan diskusi ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid? Di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, Bu Ira. Bu Ira, Ya. silakan. Tentang visi. Benar berikutnya Bu Ira. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut kita diskusikan saja ya. Kalau menurut Bu Ira bagaimana? Menurut saya ada. Ya. Menurut saya visi yang sekolah ini sudah sesuai ya Ya. dengan yang Cita-cita murid. ya, dan sudah yang kita sudah terapkan juga Iya, kan. sesuai dengan Jadi sudah sangat sesuai gitu Iya. dengan visi-visinya gitu. yang kita buat. Yang kita buat. Mungkin Pak Dadan bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan visi yang kita buat? Menurut Bapak bagaimana? Menurut pandangan saya, sebuah visi di sekolah itu adalah perlu dilaksanakan gitu. Ya. Menurut jawaban yaitu secara pribadi sudah sesuai dengan cita-cita kita Cita-cita semua. murid. Dan Ya. kemudian murid itu mencapai keberhasilan di dalam pembelajaran secara kodrat Ya. pada zaman Iya. itu kalau secara simpelnya Sudah sesuai dengan visi kita ya? sudah. Iya, dari ya. Kemudian Bu Fitri, bagaimana menurut Bu Fitri? Sudah sesuai ini sudah sesuai, sudah sesuai. Silakan Pak Ujang ingin menuangkan pendapatnya, gitu ya. Yang mana ini? Ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ya, sudah sesuai menurut pendapat saya ya, karena visi yang kita buat yaitu menumbuhkan karakter peserta didik yang berpusat pada murid Iya. dan sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Segitu. Ya, menurut saya visi yang kita buat sudah mencakup ya, yaitu menumbuhkan karakter ya pada diri murid ya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bagaimana? Ada tidak? Sudah cukup. Ya, karena waktu dulu juga kita berdiskusi dengan visi ya sudah ya. Sekarang 2 kali diskusinya ya. Dari
Dari soal pemantik tadi ya, kesimpulan kegiatan diskusi ya mengenai visi sekolah. Visi sekolah yang dibuat SD Jatinunggal 2 sudah selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, visi SD Jatinunggal 2 menanamkan karakter pada murid dengan cara memberikan contoh, membimbing dan memotivasi. Dengan demikian murid akan mudah memahami dengan cara yang mereka lihat dan rasakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Sudah sesuai dengan kebutuhan murid dan aset sekolah yang dimiliki, sehingga akan tercapai kesempurnaan budi pekerti pada diri murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Ya. Selanjutnya, ya, berikut contoh perilaku, karakter, sikap dan perlu murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Ya, semua warga SD Jatinunggal 2 melaksanakan disiplin positif. Ya, ini hasil dari diskusi kita ya. Guru ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan. Ya. Kepala sekolah dan guru rutin melaksanakan kegiatan komunitas belajar seperti kegiatan ini juga ya, dan berbagi praktisi baik untuk kemajuan sistem pembelajaran di sekolah. Kemudian guru dan murid melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Ya, ini wajib, betul ya. Kemudian orang tua bekerja sama mendampingi anak belajar di rumah. Ya. Itu untuk mewujudkan supaya fisik yang kita buat itu terwujud ya dari diskusi kami ya. Kemudian yaitu menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi ya. Di sini kita diskusi lagi ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sebelum kita mendiskusikan prakasa perubahan, kita jawab dulu ini ya, supaya nanti membuat prakasa perubahan dalam kanvas baja itu lebih mudah ya. Ada yang ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1? Silakan. Ya, silakan. Menurut Bapak, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sudah dalam bentuk harus ada inisiasi untuk berubah bagaimana sekolah kita mencapai visi sekolah. Tapi sebelumnya itu harus berangkat dulu dari mana kita berawal. Berawalnya itu kita dilalui oleh kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan secara rutinitas. Menyenangkan di dalam kelas ataupun di luar kelas sebagai unit tetap disebutkan pembelajaran yang bersifat karakter, terutama dalam karakter anak itu dihimpun dari mana kegiatan tersebut dapat dilihat sehari-hari. Bagaimana dia kata kepala sekolah begitu berkata jujur, baik, gitu. Dalam sehari-hari sopan, dan yang lebih mendalam lagi itu ada proses peduli. Bagaimana peduli kepada teman lain gitu, yang merasa sedikit kesulitan dalam berpraktek, berdiskusi ataupun pokoknya yang real aja. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, setuju? Iya. Kemudian ini selanjutnya yang kedua ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Silakan berdiskusi dulu ya. Kira-kira apa? Ya silakan Pak Uja. Yang kedua, kira-kira apa ya? Apa saja kolaborasi ya? Kalau menurut saya kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah yaitu
sosialisasikan ya, Ya. sosialisasikan dulu Ya. visi sekolah Ya. dan melakukan prakasa perubahan dulu. Iya, benar ya. Nama? Bapak. Kalau namanya sosialisasi itu pasti apa nanti maksud Kak Ujan itu kan Ya. dikasih brosur, dikasih apa-apa Iya. melalui Supaya bekerja sama ya. Jadi si anak itu dibimbing sama guru di rumah, Betul. sama orang tua juga harus tahu visi sekolah juga ya. Dan yang lebih real lagi kalau ada sempat waktu itu warga sekolah Ya. ya kita semua Ya. mengikutkan ada sempat momen Ya. kalau tidak terjadwal ataupun tidak serta merta, tetapi ada misalkan ada kondisi ada PIP Ya. orang tua lagi ngumpul diiklankan aja. Iya. Iya. Seperti itu momen rapat tapi tidak terstruktur sistematis. Ya, iya bisa kayak gitu juga ya. Yang kedua, lanjut yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua kepada sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin Bu Ira ingin meluangkan pendapatnya. Yang ya ketiga. Mungkin dengan diadakan konseling mungkin. Bimbingan konseling, iya, iya. Lanjut aja ya. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya. Mohon maaf kepada semua. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk? Saya yakin Ibu di sini tidak di explore, Ya. opening, Ya. membuka diri. Semuanya ini saya kira sudah memahami benar. Iya. Apalagi saya kapasitas saya di sini banyak ngomong gitu ya. Iya, Bang. Mungkin saya hanya menerapkan begini. Kalau bentuk kegiatan itu harus ada bentuknya, memang kalau langkah konkret itu harus ada kenyataannya sama, itu harus ada praktek Bu. Iya. Jadi melalui perilaku seseorang itu ada cerminan bahwa yang baik ini menjadi idola saya. Murid juga mengidolakan guru namanya ini. Iya. Atau meniru tidak pure ke seseorang tapi bisa tersebar mungkin ke teman, konkretnya ke guru, keluarga, karena dia sudah berperilaku memang tadi ini karakter. Iya. Menunjukkan karakter. Oh dia disiplin, kerja yang bagus, ngawalin juga sudah ada jadwalnya. Jadi kelihatan itu. Oh mungkin untuk anak juga merespon bahwa misalkan berangkat misalkan ke sekolah jam segini, insya Allah, apalagi guru sudah DHE ya. Iya. Itu saya menitik beratkan kalau saya lempar ke forum, ke publik, itu kredibilitas untuk SD saya dipertanyakan atau tidak dipertanyakan saja dimohonkan di publik. Ini maksudnya, oh hadir. Jadi karakter siswa itu tidak perlu oh ini pandai atau tidak pandai. Minimalnya kehadiran siswa itu di setiap kelas itu merasa full 80% atau 90% itu dalam kehadiran sudah merupakan respon dari mereka itu senang untuk datang ke sekolah. Disiplin ya, disiplin. Ya kecilnya dari absen saja. Iya, disiplin ya. Ya. Terima kasih ya. Ya selain itu juga ya kami berkolaborasi ya antara guru, murid, kepala sekolah untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu harus satu tujuan ya, harus satu tujuan. Selanjutnya kira-kira Ibu Bapak bagaimana rancangan waktunya dalam melakukan kegiatan merancang prakarsa perubahan? Waktunya ya. Ya. Oh, untuk Bagaimana rancangan waktunya paling waktu setelah pulang sekolah. Iya. Di komunitas belajar SD Jatinunggal. Iya, ya kita selalu melaksanakan kegiatan komunitas belajar ya. Ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita diskusikan dengan rekan guru seperti itu ya. Nah,
Ini ya, kira-kira Prakasa Perubahan SD Jatinunggal 2 ya. Ini sebenarnya sudah didiskusikan ya, mengenai Prakasa Perubahan SD Jatinunggal 2 ya. Kira-kira Bu Ira bagaimana dengan Prakasa Perubahan yang ini? Coba dibacakan. Menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik dengan melakukan kegiatan keagamaan di sekolah. Iya, itu Prakasa Perubahannya lebih khusus ke religius yang kita buat ya. Bagaimana kalau kita membuat Prakasa Perubahan mengenai nilai-nilai religius dulu? Gimana, setuju? Karena kan visi kita kan luas gitu ya, umum gitu ya. Kita ke nilai-nilai religius dulu. Apakah setuju atau tidak? Ya. Bagaimana kalau kita buat Prakasa Perubahan? Ya, karena di dalam visi kita juga tertulis nilai-nilai religius ya, agamis gitu ya. Nah, nanti ini saya akan berdiskusi di tabel Prakasa Perubahan ya. Barangkali ada yang berpendapat menuangkan ke dalam tabel pertanyaan dalam Prakasa Perubahan. Ada yang sudah? Tadi kan sudah dicontohkan sama saya ya. Kira-kira apakah ada yang kurang dipahami gitu? Kita diskusikan. Mengenai yang pertama B ya. B. Ya, kita diskusi saja. B. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Ada? Ya, Bu Ira katanya sudah apa? Apa yang langsung saja pertanyaannya? Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik? Iya. Ya. Ininya kira-kira tindakan penyelidikannya apa? Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Ya. dan kepala sekolah untuk bertukar pikiran mengenai pentingnya menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik. Oh iya. Gimana? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya, kita beralih ke ini ya. Ke ini aja. Ke yang kedua ya. Yang kedua apa? Ambil apa? Sudah ini ya punya jawabannya. Yang kenapa? Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya apa kira-kira di dalam atur eksekusi? Siapa yang bisa Ya. mengarahkan dan membantu dalam menerapkan dan menumbuhkan nilai-nilai religius pada peserta didik? Iya. Ya. Itunya tindakannya apa? Tindakan penyelidikannya? Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi untuk mengobservasi peserta didik dalam menumbuhkan nilai-nilai religius pada diri peserta didik di lingkungan sekolah minimal seminggu sekali. Iya. Ya, kanvas baca itu bisa metode ATM juga ya. Ambil, modifikasi, ambil, tiru dan modifikasi ya sesuai dengan tahap 1 tahun ajaran kan. Itu harus ada sama Bu Ida sudah ini atau 1 atau 2, 3 bulan sekali secara berkala. Apa ini sudah mayoritas mencapai gitu keterukurannya, indikatornya? Apa sudah tercapai dalam 3 bulan secara serta merta atau memang
3 bulan kemudian bertambah. Jadi kalau misalkan reaksinya stimulus respon daripada kegiatan yang namanya belajar di karakter itu sungguh saya kagum gitu ya kalau anak sehingga bereaksi besar keseluruhan di sekolah saya ini, sekolah kita kami. Satu saja yang saya ikuti di kos itu salah satunya presentasi kehadiran minimal maksimal itu mencapai di sekolah saya. Berarti kalau implikasinya efek dari kegiatan ini semoga sungguh itu menjadi inspirasi untuk 3 bulan sekali. Oh, ini ada perkembangan baru di UPN, siswa bertambah gitu, karakternya lebih baik, itu pasti secara terjaga oleh Bapak sendiri itu sudah lebih lama 1 atau 2 bulan lihat perkembangannya. Jadi itu namanya terjadwal. Bagaimana rencana nantinya begitu? Ya. Tambahan sebenarnya tambahan. Ya, terima kasih Bapak ya. Selanjutnya. Ya. Ini tindak lanjut ini silakan sambil penutupan Bapak Ibu kerjakan. Ya, kegiatan hari ini saya akhiri. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, ya, Ibu TP dan rekan guru serta anak-anakku murid kelas 4 sudah mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak. Minta doanya semoga lancar dan selesai ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sambil nunggu menulis, itu adalah penilaian dari Bapak dan Ibu guru, kemudian penilaian dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari anak-anak siswa-siswi kelas 4 untuk Ibu Linda, gitu ya. Jadi seindah aslinya aja. Kalau mau diangkat 3, diangkat 1 sekalipun mau enggak gitu ya, Bu Ida ya, ikhlas ya? Iya, kan keras. Ya, itu di situ ada angka 1 dan 3 boleh dicentang, boleh dicakrak, boleh dicimpang, boleh dicakrak. Di cek tadi yang ini ya, Ya, kalau ada gambar, berarti kalau itu kan emoji ya. Ini emoji yang mana? Centang saja. Nah, untuk sambil menulis Bapak Ibu kita tutup aja, karena yang saya simak dari tadi alhamdulillah ya luar biasa ya Bu Indah, guru-gurunya luar biasa, juga siswanya. Ternyata istilahnya visi dan misi dari Jati 2 ini keren. Jadi ini udah keren visinya, tinggal implementasinya ya Bapak ya. Jadi mudah-mudahan memang sekeren visi di Jati 2 ini ya. Baik, kita akhiri saja dengan hamdalah bersama Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sambil nunggu ya Bu ya. Saya itu dapat
refleksi hasil video. Kayak kemarin kan ada beberapa apa yang jadi di situ di laporan itu memang terdapat kalau yang tadi maka kalau ini kan programnya itu kayak yang dibuat program kayak ini skema gabung untuk siswa satu file rekan kerja sekali saya juga sama nanti itu dia komen juga jadi kalau kan kan saya di sini sampai jam 11 saya harus sampai lupas di sini sampai selesai termasuk video yang tadi uploadkan dulu di Google Drive link yang saya hari ini juga jadi upload dulu ini ya nanti di ruang 4 itu ada pendampingan itu ibu tidak harus melihat dulu dari tadi ya itu di pendampingan semakin tinggi itu jadi yang paling terakhir di ruang saya pendampingan tenaga itu sumber daya dan sumber daya sekolah dari mulai apa hingga identifikasi dikelola di manajemenkan seperti ini jelas ya kolaborasinya dengan kerja dengan sekolah jadi mulai sekarang tinggal terus ini Pak pendampingan paling bulan ketiga ini kelas melihat nanti yang pendampingan selanjutnya bulan keempatnya Bu Indah yang melihat rekam kerja jadi salah satu siapa nanti Bu Indah yang coaching bagaimana pengajaran yang kita sekali diseminasi tapi lagu enggak sini jadi masih rapat bagusnya tuh 10 orang yang tapi guru yang ada di sini berapa orang total 10 penjaga ya nggak apa-apa jadi sebenarnya kurang dari 10 juga nggak apa-apa karena sumber daya yang ada itu nah memang pasti dipahami lah kalau SD memang rata-rata kurang dari 10 orang dari 16 wajah itu mungkin yang disarankan itu yang SMP sampai SMA ya namanya kata kuliah mau begitu soalnya kan kalau di kampung rumah kan jarak 2 kilo ya beda kalau di kota ya dan satu rombongan juga Pak kelas 1 aja nih kelas 1 yang orang siswa karena mungkin banyak SD itu ya yang ada jadi yang kesini jadi ini komplek idealnya harus betul sayanya dia
Nah, coba kalau yang mulai dari diri dulu, mulai dari diri itu apa rangkuman yang di modul 1.4? Mulai dari diri di modul 1.4 itu tentang budaya positif ya, dimana dimulai dari diri itu kita itu diarahkan apa pengalaman saya dalam melaksanakan budaya positif, seperti keyakinan kelas, disiplin positif itu berdasarkan pengalaman saya sebelumnya sebelum mempelajari modul itu. Saya mengerjakan soal-soal pemantik dan diarahkan untuk berkomentar dan berpendapat kepada pendapat teman yang ada di ruang LMS itu ya, CGP itu ya, di situ berdiskusi. Kemudian saya juga menuangkan pengalaman-pengalaman saya tentang budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah SDN Jatinunggal 2. Jadi hal yang menarik dimulai dari diri budaya positif itu apa tuh? Ya, mencerita dari budaya positif. Saya
yang menjadi pembelajaran buat dirimu gitu, dikomentari lah pembelajarannya apa gitu di dalam mulai dari saat mengupload itu. Ya, ditanyanya itu apa yang Bapak Ibu pernah lakukan tentang disiplin positif di sekolah Ibu Bapak gitu, penerapannya, apakah pernah membuat keyakinan kelas bagaimana gitu. Bagaimana supaya disiplin positif itu tetap berkembang tumbuh pada murid gitu. Kita tuh harus sebagai panutan juga, contoh gitu. Keyakinan kelas juga harus dibuat berdasarkan kesepakatan murid juga gitu. Nah, merdeka. Nah, kita ke eksplorasi konsep nih. Rangkumannya apa nih yang diupload? Dari eksplorasi konsep itu banyak sekali ilmu yang saya dapat yang menarik ya. Nah, di situ saya mempelajari disiplin positif ya, dimana seorang guru itu harus menerapkan disiplin positif sebelum murid, gurunya juga harus memberikan contoh gitu ya. Kemudian bagaimana penerapannya itu, saya di situ dengan cara sosialisasi, dengan cara memberikan contoh dan menerapkan seperti pamflet-pamflet di setiap sudut sekolah supaya kebaca sama diri murid. Kemudian dengan nilai-nilai bijaksana gitu, seperti yang mengarah pada Pancasila tentunya ya, yang diyakini. Selanjutnya yaitu tentang menghukum dan penghargaan. Ternyata sama ini yang saya lakukan itu ya banyak ininya ya yang harus Bukan salah ya, tapi keliru. Iya. Kita menghukum itu, kalau menghukum memang sudah dihindari sama guru ya, dari guru juga ya. Yang penghargaan itu ternyata penghargaan itu. Kadang siapa yang mau jawab ini permen? Iya, ternyata itu keliru. keliru. Ternyata itu kurang efektif dan bisa menurunkan motivasi anak juga, dan anak bisa seperti itu karena ada maunya gitu ya. Jadi tidak membudaya tuh ya, tidak membudaya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia ya, seperti kasih sayang, kebebasan, kebahagiaan, dan ini tentang satu lagi penguasaan ya, penguasaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru juga ya, di situ juga saya ini ternyata posisi kontrol seorang guru itu yang tepat itu ternyata sebagai manajer ya. Sama ini saya kadang sebagai ya teman atau pemantau ya kadang saya merasa yang murid merasa, jadi dia merasa ingat pada kesalahan itu sendiri gitu ya. Jadi kurang tepat gitu ya, atau penghukum itu memang sudah dihindar. Kemudian keyakinan kelas ya, keyakinan kelas sudah saya implementasikan sebelumnya, yaitu berdasarkan kesepakatan murid dan disesuaikan dengan kondisi murid gitu ya. Alhamdulillah dapat ilmu lagi di ini, saya lebih ditingkatkan lagi mengenai keyakinan kelasnya juga ya, harus sesuai dengan kebutuhan murid, aset sekolah juga gitu ya, sesuaikan gitu. Kemudian restitusi ya. Nah di sini yang menarik Bu, karena ada tahapannya ya. Restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kedua yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari situ, dari eksplorasi konsep itu banyak tugas-tugas yang saya kerjakan, saya tuangkan dengan PowerPoint juga gitu ya. Ada yang langsung ya mengerjakan di LMS-nya ya, banyak sekali ya di pengalaman yang inspiratif di modul budaya positif ini ya. Dan segitiga restitusi itu sinambungan ya. Iya, kita tidak bisa hanya satu saja, itu tetap aja kayak siklus gitu ya, berurutan ya. Betul. Oke, nah jadi itu yang menarik. Terus komentarnya tentang ini apa tuh, tentang tadi eksplorasi konsepnya apa tuh ya, dari selain segitiga restitusi yang menarik,
komentar Ibu apa nih tentang ini? Tentang dieksplorasi konsep ya. Komentarnya di pelajaran ini harus benar-benar disimak, dipahami, karena banyak sekali nilai-nilai yang harus didapat di dalam modul budaya positif itu adanya di eksplorasi konsep. Kita ke ruang Kolaborasi. udah sesi ya. Iya. Rukol 1 sama Rukol 2. Kalau saya simak tuh di Rukol 1 diskusinya wah seru Iya, banget ya, seru. kasus 1, kasus 2. Nah, itu gimana nih? Iya. Yang bisa digambarkan ya rangkumannya? Iya, karena di ruang kolaborasi itu mengamati, menganalisis kasus ya, pasti setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Makanya di ruang kolaborasi itu didiskusikan sampai menemukan benang merahnya gitu ya, untuk diluruskan mana yang baik dan yang benarnya. Dan di situ sangat seru sekali ya. Ada yang begini, ada yang begitu, beda-beda, tapi tetap pada akhirnya diberikan refleksi titik temu gitu ya. Tapi di Rukol 2 ini tuh gimana? Di Rukol 2 itu ini ya, presentasi ya. Ya, di presentasi itu apalagi presentasi ya, di situ disajikan ada beberapa kasus ya, di mana kita harus mengamati, menganalisis ya apa yang dilakukan cerita ini gitu ya. Di situ pasti banyak sekali ya pendapat-pendapat. Namun di sini senang sekali pendapat itu tidak salah ya, yang mereka anggap itu justru sebagai menambah wawasan saya, untuk menambah oh iya ya, seperti gitu. Bisa terinspirasi juga ya, dari pendapat yang berbeda bisa menginspirasi Bu Linda. Iya. Kalau kepikiran saya mereka sudah kepikiran. Gitu. Jadi yang menariknya di Rukol 1 dan Rukol 2 apa tuh? Yaitu berdiskusi dengan pendapat yang beragam gitu. Kemudian dari beragam itu kan saya ambil nih yang cara yang ini jadi satu, jadikan itu buat saya. Jadi ya bagusnya. Nah, itu di sekarang demonstrasi kontekstual. Rangkumannya gimana? Demonstrasi kontekstual, di situ saya mengerjakan suatu tugas tentang membuat skenario 2 kasus di kelas saya ya. Di situ saya membuat skenario mengenai siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu meminjam benda tanpa izin. Kemudian saya melakukan restitusi, segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya. Dengan pertama menstabilkan identifikasi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu, tanpa menyalahkan murid, mereka salah. Karena kita harus melakukan segitiga restitusi itu supaya murid itu lebih memahami, bisa memperbaiki masalahnya secara bersama-sama. Jadi di segitiga restitusi itu yang dikembangkan ya, yang menariknya di situ ya. Kemudian kita ke elaborasi. Kemarin kita dengan instruktur, apa yang bisa Ibu rangkum di elaborasi? Ya, di elaborasi di situ yang saya sangat menarik itu ketika ini tutornya menyajikan pertanyaan, kita tulis ini apakah konsekuensi atau hukuman gitu ya, semacam kuis gitu ya. Kuis ini apa nih gitu. Padahal masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak gitu. Itu jadi instrukturnya mengasih dulu clue. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi ada clue-nya gitu ya. Nah, itu yang menarik di situ ya. Tapi kalau kita lihat di elaborasi itu, apa yang bisa Ibu komentari? Ya, yang saya komentari di situ, tutornya juga memberikan kesempatan tanggapan kepada CGP peserta, pendapat yang baik, yang kurang, yang misalkan ini menjawabnya hukuman, ini menjawabnya konsekuensi, tidak menyalahkan ya. Mereka tutor berpendapat ya.
mau jawaban itu salah, mau jawaban Iya, itu benar. Nah, kita ke terakhir nih, aksi nyata. Berarti yang Ibu rencanakan apa nih di aksi nyata? Nah, di rencana kegiatan aksi nyata ini adalah disebut dengan diseminasi ya, tentang budaya positif ya, di koneksi antar materi ya, koneksi antar materi. Di situ ada tugas apa rencananya gitu ya. Jadi saya sudah membuat rencananya itu saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah gitu ya, kepada rekan-rekan guru gitu ya. Apa saja budaya positif, terus dibahas satu-satu persatu-satu, dan ini mengajak kolaborasi juga sama guru-guru gitu ya. Kemudian bagaimana cara menerapkannya kepada murid, dan ingin membuat kesepakatan kelas gitu ya, dipraktekkan kepada murid gitu. Iya, luar biasa ya Ibu, udah menyiapkan aksi nyata sedemikian hebat tentang kasus ya. Nantinya ke segitiga distribusi juga kayaknya. Ya. Oke Bu, makasih. Alhamdulillah tadi Ibu Winda sudah mempresentasikan visi misi sekolahnya. Dan memang tadi kesimpulannya adalah visinya itu Jati 2 nih, itu tetap diteruskan. Iya. Nah, ini refleksinya gimana menurut Ibu Winda, penampilan Ibu Winda tadi? Refleksinya alhamdulillah ya, rekan-rekan guru lain sangat antusias dalam berdiskusi mengenai visi sekolah SD Jatinunggal 2, dan aktif ya tadi ya gitu ya, menyumbangkan pendapatnya terutama dalam menentukan asa perubahan gitu ya. Kemudian saya mengajak mereka untuk membuat kanvas ke dalam kanvas baja gitu ya. Iya. Dan itu mungkin yang menarik ya. Kalau yang saya amati, ini beda dari CGP lainnya nih, Bu Winda memang memberikan kesempatan kepada rekan guru lain apa yang dipelajari Bu Winda untuk diberikan juga. Teman-teman juga harus mengalami. Ya, sebelum ke visi, sebelum ke kita berdiskusi visi dan prakasa perubahan, nggak mungkin kan langsung ke visi ya. Saya juga kan harus memaparkan materi yang berhubungan dengan visi ya, supaya rekan yang lain mengerti kan. Nggak mungkin ujug-ujug gitu ya. Jadi saya disajikan materi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara apa saja gitu ya. Terus profil pelajar Pancasila, nilai peran guru penggerak gitu. Ini nih yang harus Bapak Ibu pahami. Ini adalah untuk mewujudkan visi yang kita buat gitu ya. Mungkin sama ini visi itu ya buat saja ya. Ternyata harus mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menanamkan karakter urusan pada murid, harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang sudah hal menjadi baik, yang udah baik sama pendampingan 2 ini ya. Tapi Bu Winda, ini pendampingan 2 apa yang harus diperbaiki lagi supaya di pendampingan 3 itu lebih baik? Yang harus diperbaiki lagi yaitu harus lebih benar-benar menyiapkan secara matang lagi gitu ya, supaya saya dalam menyajikan materinya juga lancar gitu ya, persiapan ya. Terus ini di pendampingan 3 supaya kita pendampingan 3-nya maksimal ya. Apa nih rencana tindak lanjut kita di kedepannya? PI 3 mah apa yang Bu Winda butuhkan kira-kira supaya PI 3-nya maksimal? Harus supaya maksimal, saya harus tugas dari pendampingan 3 itu harus benar-benar dipahami dulu supaya saya dapat mengimplementasikannya dengan baik ya di sekolah. Kemudian menyiapkan materi, menyajikan materi, dan kemampuan saya dalam mempresentasikan gitu ya materi atau tugas yang disuruh di pendampingan 3 itu harus konsisten gitu ya, harus sesuai gitu, jangan tugasnya apa diimplementasikannya apa, jadi harus memahami dulu gitu ya tugasnya. Iya, luar biasa. Pokoknya saya apresiasi jempol yang 4 nih untuk Bu Winda, dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi.
Amin ya rabbal alamin. Dan tadi saya lihat Ibu udah menyebarkan kuesioner ya sama Iya. surveinya, nanti juga Bu Indah upload juga ke LMS. Iya, siap. Itu pendampingan 2 kali ini. Terima kasih sudah membuka diri ya, dan terima kasih atas pendampingan ini sudah memberikan praktek baik lah gitu ya Iya. di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat